Mengutip laman kantor wilayah BPN Lampung, kirik adalah istilah dalam hukum agraria Indonesia yang digunakan untuk menyebut surat atau tanda bukti penguasaan tanah yang berasal dari masa pemerintahan kolonial Belanda. Kirik bukanlah sertifikat tanah resmi seperti yang berlaku saat ini. Pada praktiknya, kirik lebih berfungsi sebagai surat keterangan yang menandakan seseorang menguasai atau menggunakan sebidang tanah di wilayah tertentu. Bahkan sejak awal, dokumen seperti kirik sejatinya bukan bukti kepemilikan, melainkan dokumen administrasi perpajakan. Hal ini ditegaskan kembali oleh Kementerian ATR BPN yang menyebut bahwa dokumen-dokumen tanah lama termasuk kirik dibuat dalam rangka administrasi perpajakan pada masanya. Oleh karena itu, kirik tidak pernah memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Secara umum, surat kirik diterbitkan oleh kepala desa atau lurah dan digunakan sebagai dasar pemungutan pajak bumi dan bangunan. Dokumen ini biasanya memuat sejumlah informasi penting, yaitu 1. Nomor kirik atau liter C sebagai identitas administrasi tanah. 2. Luas tanah yang dikuasai berdasarkan data desa. 3. Nama pihak yang menguasai tanah biasanya berdasarkan warisan atau transaksi jual-beli. Dalam praktiknya, kirik sering diperoleh secara turun-temurun melalui warisan keluarga. Namun, kirik juga bisa berasal dari transaksi jual-beli dengan dukungan akta jual-beli atau surat keterangan dari desa. Selain itu, penguasaan tanah berdasarkan hukum adat setempat juga sering menjadi dasar terbitnya kirik. Selain itu, dari sisi hukum, status kirik tidak diakui sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah. Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 16 Ayat 1 hanya mengakui hak atas tanah seperti hak milik, hak guna jasa, hak guna bangunan, dan hak pakai. Istilah kirik pun tidak tercantum dalam aturan tersebut. Meski demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah masih menyebut kirik sebagai salah satu bentuk alat bukti tertulis hak lama. Kirik ditempatkan sejajar dengan dokumen lain seperti petuk pajak bumi, pipil, ketitir, dan perfonding. Dokumen-dokumen ini diakui sebagai bukti riwayat penguasaan tanah selama dapat dibuktikan telah digunakan untuk pembayaran pajak sebelum 24 September 1960. Namun, pengakuan tersebut bersifat terbatas. Mulai tahun 2026, sesuai PP 18 tahun 2021, seluruh alat hak lama termasuk kirik tidak lagi berlaku sebagai alat bukti hukum kepemilikan tanah. Dokumen tersebut hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam proses pendaftaran tanah di kantor pertanahan. Oleh karena itu, Kementerian ATR BPR mengimbau masyarakat yang masih memiliki kirik agar segera mendaftarkan tanahnya. Langkah ini diperlukan untuk mengkonversi hak lama menjadi sertifikat tanah sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan lahan.